Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Kita semua masih bisa dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi yang seperti saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, harapan kita semua dapat terus menuntut ilmu, untuk terus belajar dan belajar untuk kehidupan dan masa depan kita yang lebih baik. Memperhatikan surat keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah kita terima, yaitu dalam bentuk surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 di berbagai satuan pendidikan serta upaya untuk mengantisipasi terhadap penyebaran virus corona di berbagai institusi pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, serta dengan memperhatikan surat edaran dari pimpinan Politeknik Negeri Jember, maka pelaksanaan kegiatan akademik dan pendidikan pengajaran pada masa pandemik COVID-19 ini di kampus Politeknik Negeri Jember, sebagaimana kita tahu, sementara meniadakan pembelajaran secara tatap muka langsung dan digantikan dengan mekanisme daring ataupun melalui berbagai macam media yang ada, sehingga kegiatan pembelajaran digantikan melalui pembelajaran secara daring melalui media-media yang ada, atau dengan kita kenal dengan istilah learning from home. Melalui pembelajaran daring tersebut, kami harap mahasiswa dapat tetap belajar sebagaimana biasanya dan dapat segera beradaptasi dengan kondisi yang seperti saat ini. Meskipun pembelajaran daring ini hanya mungkin akan lebih banyak secara teoritis yang tersampaikan, namun walaupun demikian proses pembelajaran daring ini setidaknya dapat membantu terlaksananya perkuliahan maupun proses belajar mengajar di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Meskipun pada beberapa praktikum ada mekanisme praktikum blok untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang membutuhkan praktikum secara langsung menggunakan alat. Hal ini dilakukan bukan lain hanya untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Bekerja dari rumah atau work from home maupun belajar dari rumah atau learn from home, tidak berkumpul atau tidak berkerumun, kemudian menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan adalah cara yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam upaya untuk meringankan beban adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran daring ini, Politeknik Negeri Jember sudah juga melakukan upaya-upaya untuk memberikan stimulus atau bantuan baik berupa paket data maupun kerjasama untuk memberikan tarif yang ringan melalui akses Ilmupedia dan LMS yang bisa diakses melalui Ilmupedia atau e-learning yang kita miliki juga insya Allah akan lebih ringan untuk biaya atau untuk paket datanya. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai, marilah kita bersama-sama memotivasi diri kita sendiri untuk tetap terus belajar dan menggali informasi serta menambah wawasan dari berbagai sumber apapun dalam kondisi yang masih belum normal ini, sehingga harapan saya kita tetap bersemangat untuk terus belajar serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan tidak lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran atau sistem belajar mengajar sebagaimana sebelumnya. Demikian sambutan atau pengantar dari saya. Semoga modul belajar berbasis
video tutorial yang akan diberikan ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan penyampaian materi ajar kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan. Pada hari ini saya ingin menyapa semua mahasiswa program studi manajemen informatika. Semoga hari ini masih bersemangat menuntut ilmu dan belajar walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, di mana dampak dari pandemi COVID-19 ini hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia bahkan di seluruh dunia mengakses proses belajar mengajar menggunakan sistem daring, ya, menggunakan LMS, Learning Management System atau LMS. Hal ini tentunya membuat kampus dan mahasiswa harus lebih adaptif, ya, dan harus beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada, memaksimalkan semua sumber daya yang ada juga tanpa harus berkecil hati walaupun mungkin di daerahnya sinyalnya tidak bagus dan sebagainya. Yaitu salah satu juga yang menyebabkan perkuliahan daring menjadi kendala, ya. Salah satunya adalah sinyal, ya, susah sinyal. Oleh karena itu, kampus dan program studi menyelenggarakan atau memilih media atau platform perkuliahan. Kita beradaptasi, kita mengadakan penyusunan bahan ajar yang dilakukan oleh dosen menggunakan multimedia, sehingga bisa diakses atau didownload oleh mahasiswa dan diputar ulang tanpa harus sinkronus dengan sinyal, ya, atau paket data. Saya selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika menghimbau kepada seluruh mahasiswa jurusan Teknologi Informasi khususnya Program Studi Manajemen Informatika untuk tetap bersemangat dalam menempuh perkuliahan walaupun daring dan juga selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita tetap bersemangat dan berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, sebuah algoritma merupakan deskripsi langkah-langkah pelaksanaan dari suatu proses. Sebuah proses dikerjakan oleh pemroses berdasarkan algoritma yang telah diberikan. Setiap langkah penyelesaian dinyatakan dengan sebuah pernyataan atau statement. Sebuah statement menggambarkan aksi dari algoritmik yang dieksekusi. Bila suatu aksi dieksekusi, maka sejumlah operasi yang bersesuaian dengan aksi itu dikerjakan oleh pemroses. Apa itu algoritma? Apakah kalian memahami itu? Asal mula kata algoritma adalah algorisme yang berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi, bisa kita simpulkan, algoritma juga dapat disebut sebagai suatu urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan suatu masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke suatu tujuan tertentu. Jadi, algoritma bisa kita simpulkan sebagai suatu urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman tertentu. Banyak sekali jenis algoritma yang diciptakan berdasarkan jenis masalah yang harus diselesaikan. Jika dijabarkan, ada 3 jenis cara penulisan algoritma. Yang pertama, kita bisa menuliskan algoritma menggunakan narasi sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Yang kedua,
penulisan algoritma bisa menggunakan pseudocode. Yang ketiga, kita bisa menggunakan flowchart untuk mengimplementasikan suatu algoritma. Di antara semua itu, algoritma flowchart adalah yang paling sering digunakan. Tujuannya adalah mempermudah para programmer untuk membuat sebuah program. Fungsinya sangat luas, seperti memastikan alur dinamis pada program yang akan dibuat. Juga digunakan agar program menjadi universal dan terakhir penyusunan hingga pengembangan program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan. Karena setiap analisa akan menghasilkan output yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Berikut Anda bisa melihat beberapa simbol flowchart yang dapat digunakan untuk menuliskan notasi algoritma. Contoh menghitung luas persegi panjang. Mendeklarasikan variabel yang akan dipakai. Di sini kita akan memakai variabel luas, variabel panjang, dan variabel lebar. Kita akan mengenali ketiga variabel tersebut menggunakan tipe data bilangan bulat. Langkah selanjutnya mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang. Yang pertama, masukkan nilai panjang dan nilai lebar ke dalam variabel yang telah dideklarasikan. Yang kedua, menghitung luas dari persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Yang ketiga, menampilkan hasil perhitungan luas dari langkah kedua. Berikut juga akan ditampilkan cara menuliskan algoritma menggunakan diagram alir atau kita biasanya menyebutnya sebagai flowchart.
Berikut salah satu contoh penulisan algoritma menggunakan pseudocode dengan studi kasus menghitung luas persegi panjang. Sebelum mempelajari lebih lanjut hal-hal tentang pemrograman, hal yang harus kita ketahui lebih dahulu diantaranya yaitu tentang apa itu tipe data, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Hal ini disebabkan bahwa ketiga hal tersebut pasti akan digunakan oleh seorang programmer dalam menggunakan bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman mempunyai tipe data yang mungkin tidak ada di bahasa pemrograman lain. Namun, secara umum dalam bahasa pemrograman apapun pasti akan mengenal 5 tipe data berikut. Yaitu 1. Integer, 2. Float, 3. Karakter, 4. String, dan kelima adalah boolean. Masing-masing tipe data berikut memiliki fungsi tersendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang konstanta, di mana konstanta adalah suatu nilai yang sifatnya tetap. Dan tipe data yang dapat dipergunakan antara lain integer, float, karakter, dan string. Secara garis besar, konstanta dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konstanta bilangan dan konstanta teks. Konstanta bilangan ada 3 jenis. Yang pertama, konstanta bilangan bulat. Yang kedua, konstanta desimal berpresisi tunggal. Yang ketiga, konstanta desimal berpresisi ganda. Untuk konstanta teks terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, data karakter. Kedua, data teks atau string. Berikut ini adalah sintak deklarasi dan pemberian nilai pada sebuah konstanta menggunakan bahasa pemrograman Java. Final adalah kata kunci Java atau Java keyword yang berarti bahwa nilai sebuah konstanta tidak dapat berubah. Secara kaidah penamaan, nama konstanta seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf besar semua. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas tentang konstanta, kita juga akan membahas tentang variabel, di mana variabel dapat diartikan suatu nilai yang telah ditentukan dalam memori dan dapat berubah-ubah selama proses program berjalan.
Hal utama yang harus diperhatikan dari penulisan sebuah variabel adalah identifier variabel dan cara penulisannya. Syarat-syarat ketentuan penulisan variabel antara lain: yang pertama, tidak boleh ada spasi. Yang kedua, tidak boleh diawali oleh angka. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan operator aritmatik. Contoh penulisan variabel yang diawali oleh angka. Berikut adalah salah satu contoh penulisan variabel. Sintak penulisan deklarasi variabel adalah dengan menuliskan tipe data yang akan digunakan diikuti dengan identifier. Setiap variabel memerlukan identifier untuk membedakannya dengan variabel yang lain. Pada bab sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa contoh jenis-jenis variabel dan tipe data. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang struktur kontrol, di mana kita dapat mengubah cara eksekusi pada pernyataan yang dibuat di program kita. Statement if. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok program yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar. Berikut contoh potongan program pernyataan statement if untuk menghitung nilai kelulusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang statement if else. Pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Berikut contoh bentuk penulisan statement menggunakan bahasa Java. Berikut contoh potongan program penggunaan statement if else untuk menghitung nilai kelulusan.
Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Anda dapat memiliki banyak blok else if sesudah pernyataan if. Blok else bersifat opsional dan dapat dihilangkan. Pada contoh yang ditampilkan, jika boolean expression 1 bernilai true, maka program akan mengeksekusi statement 1 dan akan melewati pernyataan yang lain. Jika boolean expression 2 bernilai true, maka program akan mengeksekusi statement 2 dan melewati statement 3. Berikut ini contoh potongan program statement if else untuk menghitung nilai kelulusan. Berikut salah satu penulisan algoritma menggunakan flowchart penjelasan statement if else if. Cara lain untuk membuat percabangan selain menggunakan statement if else, kita juga dapat menggunakan kata kunci switch, di mana switch mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari sebuah nilai. Ketika pernyataan switch ditemukan pada potongan sebuah program, compiler pertama kali akan memeriksa switch expression dan menuju ke case yang akan menyamakan nilai yang dimiliki oleh switch expression. Selanjutnya, program akan mengeksekusi pernyataan pada kode setelah case yang ditemukan sampai menemui pernyataan break. Selanjutnya, compiler akan mengabaikan pernyataan yang lainnya hingga akhir dari struktur pernyataan switch. Jika tidak ditemui case yang cocok, maka program akan mengeksekusi blok default sebagai catatan bahwa bagian blok default adalah opsional. Sebuah pernyataan switch bisa jadi tidak memiliki kode blok default. Tidak seperti pada pernyataan if, beberapa pernyataan pada struktur switch akan dieksekusi tanpa memerlukan tanda kurung kurawal. Ketika sebuah case pada pernyataan switch menemui kecocokan, semua pernyataan pada case tersebut akan dieksekusi. Tidak hanya demikian, pernyataan lain yang berada pada case yang sesuai juga akan dieksekusi. Untuk menghindari program mengeksekusi pernyataan pada case berikutnya, kita menggunakan pernyataan break sebagai pernyataan akhir pada setiap blok case. Berikut contoh flowchart untuk menuliskan statement switch. Setelah sebelumnya kita membahas algoritma, flowchart, jenis-jenis tipe data, variabel, struktur kontrol. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan salah satu bahasa pemrograman yang akan kita pakai, yaitu di sini menggunakan bahasa pemrograman Java. Apakah Anda sudah pernah memakainya? Jika kalian sudah pernah memakainya, pasti kalian juga akan tahu apa julukan dari Java itu sendiri. Java dikenal dengan julukan Write Once, Run Anywhere. Kenapa demikian?
Hal ini dikarenakan bahwa bahasa pemrograman Java dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Bagaimana bisa begitu? Java menggunakan virtual machine untuk menjalankan aplikasinya. Agar aplikasi Java dapat berjalan di berbagai sistem operasi tersebut, kita harus menginstal Java Runtime Environment sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Sebelum kita memulai membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa Java, terlebih dahulu kita harus menginstal JDK atau bisa kita sebut dengan Java Development Kit, dan IDE bisa juga kita sebut sebagai Integrated Development Environment. Di sini saya akan memberikan contoh program sederhana menggunakan IDE NetBeans. Jadi di sini setelah kita membuat project dengan nama pengenalan Java, otomatis akan tercreate juga kelasnya. Dari sini yang perlu kita pahami adalah di sini ada tulisan public. Public ini adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, metode atau atribut dapat diakses dari kelas lain. Seperti ini. Di sini ada kelas baru. Kita kelas. Di sini kelas baru ini bisa mengakses semua variabel yang ada di kelas ini yang memiliki keyword public. Terus di sini juga ada kelas. Kelas itu adalah sebuah keyword yang digunakan untuk memanggil atau membuat kelas. Jadi di depannya sebelum nama itu biasanya kita memberi keyword kelas. Di sini pun juga seperti itu. Nah, ada juga keyword kelasnya. Terus selain kelas, di sini juga ada keyword static. Di sini static adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode. Jadi tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Nah, untuk void sendiri adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah metode yang tidak memerlukan nilai kembalian atau kosong. Jadi void itu kosong artinya. Terus di sini kita akan mencoba untuk mengisi atau membuat potongan program untuk menampilkan kalimat hello world. System out println ini adalah sebuah metode yang telah diimport otomatis untuk digunakan untuk mencetak output yang ada di double quote ini, antara double quote buka sama double quote tutup, ke dalam konsol atau outputnya nanti akan di konsol. Kita akan coba mengcompile dan merunningnya. Compile. Di sini ditulis build successful. Sekarang kita akan merunningnya. Run coding. Ini adalah output sesuai dengan apa yang ada di antara hello world. Jika kita ingin menampilkan juga seperti ini, di sini juga akan berubah.
perlu menjalankan. Di sini akan berubah kata-katanya. Begitu kurang lebihnya. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan, setelah kita mengenal bagian-bagian sintak di bahasa pemrograman Java dengan menggunakan Nepin, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara mengimplementasikan materi yang sudah kita bahas sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman Java. Salah satunya yaitu untuk menuliskan variabel di dalam bahasa Java. Berfungsi untuk memberitahukan compiler bahasa Java bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Bahasa pemrograman Java sendiri menggunakan konsep strongly typed programming language, yang artinya untuk setiap variabel harus ditulis akan berisi tipe data apa. Apakah itu akan bertipe data bulat atau integer, pecahan atau float, huruf atau karakter, ataupun tipe data yang lain. Tipe data di sini kita sudah membahas sebelumnya. Kita akan langsung saja kita akan coba untuk deklarasi tipe data yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini saya akan mencoba membuat program untuk mendeklarasikan 4 buah variabel. Misalkan di sini adalah integer. int itu adalah keyword untuk tipe data integer hasil. Terus double adalah keyword untuk tipe data pecahan. Pada pembahasan sebelumnya, tipe data untuk pecahan itu bisa float, bisa memakai double. Di sini saya akan memakai double dengan nama variabelnya adalah IWK. Nah, di sini adalah tipe datanya, ini adalah tipe data. Di sini adalah nama variabelnya. Char ini adalah keyword untuk tipe data karakter. Di sini akan saya isi dengan nama variabel kelas. Oke. Jangan lupa setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel tersebut, sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa kita harus memberikan nilai atau menginisialisasi. Menginisialisasi itu bagaimana? Menginisialisasi itu adalah kita memberikan sebuah nilai awal bagi variabel-variabel yang ada di sini. Nama variabel hasil ini akan kita inisialisasikan atau kita isi dengan sebuah nilai. Misalkan di sini adalah, akan saya isi dengan nilai 8. Untuk IPK akan saya isi dengan nilai 2,56. Kenapa begini? Kenapa ini hanya 8? Kenapa ini hanya ini bisa pecahan 2,56? Karena untuk tipe data untuk variabel IPK di sini saya memakai double. Jadi untuk tipe data double, variabelnya bisa diisi dengan nilai pecahan.
Untuk tipe data integer, nilainya harus bilangan bulat dan tidak boleh pecahan. Untuk selanjutnya kita menginisialisasi variabel kelas dengan tipe data karakter. Di sini karakter. Nah, begini. Bagaimana jika karakter ini diisi dengan nilai? Bisa diisi dengan nilai. Namun nilai misalkan angka gitu ya. Bisa diisi dengan angka, namun inputan atau nilai angka tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatik. Perhitungan aritmatik itu seperti apa? Pengurangan, penjumlahan, perkalian. Jadi nilai 2 tersebut dikenali sebagai sebuah karakter, bukan sebuah angka. Terus selanjutnya kita akan mencoba menampilkan semua nilai-nilai yang ada di variabel ini ke dalam output di sini ya, dengan cara metode yang sudah ada di NetBeans di Java, yaitu kita akan langsung mengeluarkan hasil. Ini nilai yang akan saya tampilkan adalah variabel IPK. Terus ini kita isi nama variabel kelas. Baik. Di sini kenapa saya menuliskan ini, menambahkan nama tanda positif? Di sini menandakan bahwa nilai yang akan saya tampilkan adalah nilai ini, nilai variabel ini, dan untuk nilai kalimat yang akan keluar nilai IPK di belakangnya akan diikuti dengan nilai yang sudah saya inisialisasi dengan ini. Terus untuk kelas atau golongan akan saya isi dengan nama variabel kelas. Kita coba untuk running. Nah, begini hasilnya. Untuk kata hasil akan keluar nilai 8 saja karena dia bertipe integer. Untuk nilai IPK dia akan keluar sesuai dengan inisialisasi saya, yaitu bertipe double. Di sini bisa pecahan. Untuk golongan atau kelas saya memakai tipe data karakter, jadi nilai B akan keluar seperti ini. Setelah kita membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan tipe data ke dalam bahasa pemrograman Java, maka selanjutnya kita akan mengimplementasikan bentuk-bentuk percabangan di dalam Java, dalam pemrograman. Bagaimana kita menggunakan kata kunci if else. Jadi di sini setelah kita membahas tentang tipe data, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan kata kunci kondisi ke dalam bahasa pemrograman Java. Sebelumnya kita membahas kondisi, ada 3 jenis, yaitu kondisi if, kondisi else, dan kondisi switch case.
di mana ketiga kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan mereka akan berada dalam satu kasus. Misalkan if else akan berada di dalam if else tersebut ada if kembali, if lagi maksudnya. Baik, biar tidak bingung, kita akan langsung memulai. Sebelumnya kita akan mencoba membuat sebuah program kelulusan berdasarkan dari nilai yang didapat. Di sini saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel nilai dengan nama nilai. Nilai di sini akan langsung saya beri inputan 80. Di sini saya akan memakai statement kondisi if program ini nantinya akan mengeluarkan output bahwa nilai yang saya masukkan ini termasuk nilai gagal atau nilai lulus. Untuk kondisi akan saya berikan, kondisi if akan saya berikan statement di dalamnya dengan nama variabel nilai harus lebih besar daripada sama dengan 55. Jika kondisi if ini terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak output Anda lulus. Nah, karena di sini nilai dari variabel nilai dengan tipe data integer ini saya beri 80. Jika program ini dijalankan, maka akan bertuliskan Anda lulus. Ya iyalah pasti, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Iyalah pasti itu akan mengeluarkan statement Anda lulus karena di situ hanya ada perintah itu saja. Oh, tidak. Jika Anda mengisikan nilai variabel nilai ini adalah 40, maka output dari program ini adalah kosong. Kenapa demikian? Karena statement kondisi if ini tidak terpenuhi oleh nilai yang ada di inisialisasi. Maka statement ini tidak akan dijalankan oleh compiler atau tidak akan dicek oleh compiler. Jadi compiler akan langsung lari keluar program. Untuk selanjutnya kita akan mencoba juga bagaimana jika kita memberikan statement else. Nah, di sini bisa menjawab pertanyaan kalian. Jika saja nilai ini tidak terpenuhi, maka tidak akan langsung keluar atau tidak akan outputnya tidak kosong seperti ini, tapi ada alternatif lain. Di sini akan saya memberikan statement else yang isinya adalah menampilkan kalimat Anda gagah. Ini salah satunya. Jadi jika kondisi if ini tidak terpenuhi oleh
isi dari variabel nilai di sini, maka kita bisa memberikan statement else sebagai pilihan alternatif jika statement if tidak terpenuhi. Kita akan coba jalankan. Jika nilai awal adalah 40, nilai awal yang saya berikan adalah 40, maka di statement if akan dilakukan pengecekan, di mana pengecekannya adalah apakah variabel nilai berisi lebih besar dari sama dengan 55. Jika iya, dia akan menjalankan statement yang ada di dalamnya if ini. Jika tidak, dia akan lari ke alternatif else, di mana alternatif else ini tidak memiliki kondisi apapun. Jadi dia di luar nilai variabel nilai ini, di luar lebih dari nilai 55, entah itu minus, entah itu 0, entah itu 50, selama dia nilainya kurang dari sama dengan 55, maka yang akan dikompil atau dijalankan oleh compiler itu adalah yang ada di statement else. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan statement kondisi switch case ke dalam sebuah program. Jadi di sini percabangannya hampir mirip dengan else if. Saya akan membuat sebuah metode untuk meminta inputan dari keyboard dari user. Oke. Di sini kenapa error? Karena saya belum mengimport untuk utility scanner. Jadi di Java sudah ada library untuk perintah inputan dari keyboard dengan cara memberikan memanggil library untuk scanner. Di sini saya akan coba klik seperti ini, otomatis dia akan keluar sendiri. Baik, kita lanjutkan. Sini saya akan membuat salah satu contoh untuk program menghitung luas bangun datar. Menunya saya akan isi bangun datar apa saja. Luas persegi. Kenapa saya pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal siku ini? Untuk membuat sebuah blok, bahwa satu blok di dalam kurung buka dan kurung tutup ini nanti adalah miliknya switch. Ambil case
selanjutnya angkanya 1. Coba kita jalankan di sini. Begitu juga dengan menu yang lain. Saya akan mencoba menu 1, masukkan panjang, lebar, sama. Bagaimana jika saya memilih menu di luar ini? Saya memilih menu 9, maka akan tertuliskan masuk ke default sini bahwa pilihan Anda tidak tersedia. Begitu. Terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran algoritma dan pemrograman dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Penyebaran COVID-19 sangat cepat akhir-akhir ini karena ukurannya yang sangat kecil dan sangat mudah menyerang saluran pernafasan. Orang yang terserang virus ini ditandai dengan pertama, demam tinggi, kedua, batuk, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Perlu diwaspadai, virus ini sangat mudah menular. Salah satu penularan virus ini yaitu melalui droplet atau cairan dari batuk orang yang terkontaminasi, kontak langsung dengan penderita, dan menyentuh benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, mata, dan muka tanpa melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus membantu mencegah penyebaran virus ini, antara lain dengan cara pertama, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol. Yang kedua, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga,
Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Yang kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengerahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Terima kasih, semoga selalu sehat.